Satu, dua, dan action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dalam aduh, ulangi lagi, belebet. Oke. Ada. Ulang ya. Sejahtera untuk kita semua. Suaranya agak ditinggiin juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa ya. Siap. Audio standby, kamera standby. Satu, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di podcast ngaji rutinan manasik haji yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sobat ngaji, dimanapun berada, Sobat Jagat NU, ibadah haji bukanlah sekedar perjalanan fisik menuju tanah suci, tapi juga perjalanan hati menuju ridho ilahi. Banyak yang berangkat, namun tidak semua pulang dengan predikat haji mabrur. Lalu, apa sih sebenarnya rahasia dan kiat agar haji kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sobat Jagat NU dimanapun berada, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tema yang penting, yaitu kiat-kiat menjadi haji mabrur. Sebuah bekal yang bukan hanya relevan bagi calon jamaah haji, tapi juga bagi kita semua yang merindukan kesempurnaan ibadah. Dan tentu saja kita tidak sendiri, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang ulama sekaligus birokrat yang aktif dalam dakwah dan juga penguatan integritas, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Huda Bashir, LC SAG MSI. Beliau adalah pengurus Pondok Pesantren Al-Kaukab, kemudian pengurus Lembaga Dakwah PBNU, dan juga Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Mari kita sapa beliau dulu yuk, Sobat Jagat NU. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah, kabar sehat, baik dan prima. Alhamdulillah Bapak. Nah Pak, saya manggilnya Pak Ses aja ya. Ya boleh, serah. Iya Pak Ses, mungkin kita akan berbincang nih di episode podcast Ngaji Rutinan Manasik Haji kali ini tentang kiat-kiat menjadi haji mabrur ya Pak Ses ya. Nah sebelumnya mungkin Pak Ses, apa sih sebetulnya makna paling mendalam gitu ya dari haji mabrur itu Pak Ses? Baik, sebelum saya menjawab dan merespons ya, ini saya dipanggil Pak Ses karena ketepatan saya sedang diamanai sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang juga saat ini saya masih aktif menjabat sebagai pengurus pusat Lembaga Dakwah PBNU. Dalam konteks siaran ini atau podcast ini, memang saya diminta oleh LD PBNU untuk menjadi narasumbernya. Jadi Mbak ini kalau manggil Pak Ses juga tidak salah juga sebenarnya. Tidak salah ya Pak Ses. Tapi kalau mau dipanggil umum Pak Huda juga nggak ada masalah. Iya, atau mungkin Pak Kiai juga nggak apa-apa gitu Pak Ses. Ya, saya juga pengasuh pesantren. Kadang-kadang dipanggil orang Pak Kiai, ya monggo-monggo sajalah. Semoga itu menjadi doa kebaikan semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya sungguh sangat menarik apa yang tadi sudah diberikan pengantar oleh Mbak Aini terkait dengan bagaimana rahasia dan kiat kita untuk meraih haji mabrur. Dan ketepatan ini sebentar lagi masyarakat kita, umat Islam Indonesia tentunya akan menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini. Tentu butuh banyak persiapan, butuh banyak pembekalan. Betul. Termasuk yang paling esensi dan penting adalah bagaimana upaya kita untuk meraih predikat haji mabrur sebagaimana tadi disampaikan. Jadi apa sih sesungguhnya makna haji mabrur? Kalau simple, saya punya pandangan haji mabrur itu adalah haji yang berdampak. Iya, jadi haji yang full impact, yang punya dampak kepada kebaikan dan kemaslahatan, baik kepada pelakunya maupun kepada yang lain. Jadi haji mabrur
sesuai dengan kata dasarnya al-mabrur itu kan al-birru. Al-birru itu kebaikan, kebajikan. Artinya pelaksanaan haji ini yang dilakukan oleh para hujjaj diharapkan mampu memberikan dampak dan asar terhadap perilaku dan kehidupannya. Before and after. Betul. Sebelum haji seperti apa dan setelah haji bagaimana, seperti apa. Intinya dampak itu adalah melakukan terjadinya sebuah transformasi atau perubahan kepada kebaikan dan kemaslahatan baik kepada dirinya maupun kepada yang lain. Yang lain. Berarti perubahan bagaimana setelah berangkat haji itu baik dia itu bisa berubah secara pribadi, juga dia bisa membawa perubahan bagi Persis. kemaslahatan umat gitu. Iya, jadi berubah untuk dirinya, juga perubahan kepada yang lain, kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang maslahah, baik dalam konteks kemasyarakatan, kebangsaan maupun juga hidup sebagai warga negara. Masya Allah, luar biasa sekali ya Sobat Jagat NU. Nah, kira-kira apa sih gitu Pak Kiai, apa pembeda utama kira-kira antara haji biasa dengan haji yang mabrur? Iya. Nah kan mungkin tidak semua jamaah haji itu pulang menjadi haji yang mabrur, tapi apakah sebenarnya bisa nggak sih semua haji itu sebenarnya kita bisa pulang dengan predikat haji mabrur? Iya, jadi haji mabrur itu kan sesungguhnya thamroh atau buah dari manasik ibadah haji yang dilakukan dengan benar, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syarat rukun dan kewajibannya, sekaligus dimaknai hikmah-hikmah dan pesan-pesan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu jadi buah dari ibadah haji, itulah al-mabrur, haji mabrur. Karena itu kalau ditanya perbedaannya haji mabrur dengan yang lain bagaimana, ya tentu secara umum begini ya. Kalau kita mau melakukan pendekatan secara katakanlah dari sisi keberhasilan atau diterima tidaknya ibadah haji itu, mungkin boleh diklasifikasi dalam 3 tingkatan lah. Yang pertama tentu yang kita sebut sebagai haji mabrur, yang sebagaimana kita bincangkan ini, yaitu haji yang selain dia diterima amal ibadahnya, juga sekaligus memang mampu memberikan maslahah, manfaat dan dampak itu tadi. Nah, itu mabrur sebagai buah ibadah haji yang tertinggi. Ya. Lalu kemudian di bawahnya boleh kita sebut sebagai haji makbul mungkin ya, haji yang diterima mungkin karena dia sudah melaksanakan syarat rukun kewajibannya secara fikih, secara syariah, tetapi mungkin maknanya atau maqasid syariahnya masih belum sampai, sehingga hajinya ya selain sebagai penggugur kewajiban, dia secara syariat telah diterima, terpenuhi. Nah, yang repot ini ada ketiga ini yang semoga kita tidak sampai di kita, yaitu haji makbul, haji mardud. Haji mardud itu haji yang tertolak ibadahnya. Ini karena bisa jadi ibadah hajinya bekalnya dari sesuatu yang haram, ibadah hajinya tidak melakukan rukun dan kewajiban di dalamnya misalnya, atau ibadah hajinya dilakukan hanya semata-mata karena riya, bukan didasari oleh panggilan dan keikhlasan karena Allah. Ini boleh dikatakan sebagai haji secara lahiriah saja, tetapi secara hakikah dia mardud, tertolak. Tapi maksudnya pribadinya dia sadar nggak kalau hajinya dia itu mardud gitu? Ya, dan karena itu memang kita harus mengupayakan diri bagaimana haji kita ini setidak-tidaknya makbul. Syukur tentu yang kita harapkan adalah mabrur. Mabrur. Ya, kembali kepada diri kita, meskipun ini hakikatnya, ini penting ya, yang tahu akan mabrur, makbul atau mardud itu ya Allah Ta'ala. Tapi ada ciri khasnya, ada indikatornya.
Nah, indikator-indikator ini bisa kita baca dan bisa kita evaluasi juga kepada diri kita sendiri. Masya Gitu, Allah, Mbak. luar biasa banget Pak Ses. Nah kira-kira Pak Ses, seberapa penting itu ya niat gitu? Kan pasti kita berhaji diawali dengan niat gitu kan. Iya, Innamal iya. a'malu binniat ya Betul, Pak Ses. betul. Seberapa penting itu niat itu dalam menentukan kemabruran haji itu? Baik, pertanyaan mendasar sekali, bagus. Niat itu sesuatu yang sangat asasi dan hampir semua ibadah kita, terutama ibadah mahdiyah, ibadah mahdoh itu memang membutuhkan niat sebagai apa? Landasan kita melakukan segala sesuatu karena Allah Ta'ala. Tidak terlepas ibadah haji, apalagi ibadah haji yang memang membutuhkan segala daya upaya, termasuk ibadah yang sangat komprehensif dan membutuhkan pengorbanan bukan sekedar fisik tapi juga finansial, Ya, betul. juga pengorbanan waktu, pengorbanan kepasrahan diri kepada Allah. Ini memang sangat membutuhkan niat. Dan niat itulah yang kemudian dari awal Allah sudah ingatkan. Salah satu contoh misalnya kita boleh merujuk pada surah Ali Imran ayat 97. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Coba kita perhatikan, kalau kita boleh membaca tafsir dari beberapa penafsiran dalam ayat ini, itu secara redaksi saja sudah beda ini. Redaksinya Allah berfirman walillahi, dan untuk Allah atau dan hanya karena Allah, alan nasi, wajib kepada manusia. Jadi ini ayat mengedepankan niat dulu, hanya untuk Allah, baru kewajiban manusianya dibuat nomor 2. Bisa saja sebenarnya secara redaksi alan nasi lillahi secara bahasa ya, tetapi ini ayat Al-Quran begitu rahasia keagungannya. Ini seakan mengingatkan kepada kita betapa haji dengan segala tantangan dan mungkin ujian di dalamnya, manusia diminta, para pelaku haji ini dari awal saat proses, saat juga mengakhiri manasik haji ini untuk menjaga dan merawat niatnya dengan sebaik-baiknya, yang itu Al-Quran mengingatkan selalu kita arahkan kepada Allah Ta'ala. Betul, Masya Allah, subhanallah. Bahkan mungkin niat itu bisa kita kita niatkan betul gitu ya, maksudnya kita laksanakan pada saat kita mendaftar haji mungkin ya Pak Ses, Betul, ya. sudah dari awal. Daftar tunggunya lah Iya, Pak, panjang, sampai iya. panjang, sampai berpuluh-puluh tahun bahkan ya Pak Ses. Persis. Bisa jadi mungkin kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, sudah mendaftar, kita kan tidak tahu usia kita tuh sampai berapa ya. Iya, iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin nah selanjutnya Pak Ses, kira-kira apa sih kiat utama nih yang perlu dipersiapkan bagi seorang jamaah haji sebelum berangkat haji? Nah, tadi kan pentingnya bagaimana mengawali segala sesuatu dengan niat. Niat, betul. Terus ini kiatnya, Iya. betul juga. Jadi saya kira bekal dan kiat kita menyiapkan bagaimana mendapati haji yang mabrur, ini sesuatu yang memang tidak sederhana. Dan bukan berarti sesuatu yang berat juga sesungguhnya, asal kita mendapati ilmunya, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya, insya Allah dapat dilakukan. Nah, bekal itu saya kira memang harus berkait dengan sesuatu yang sifatnya lahir dan batin. Betul. Tapi pada prinsipnya kan ayat Al-Quran sudah mengisyaratkan ini, agar semua para pelaksana haji ini untuk benar-benar selain tadi menjaga niatnya, juga berbekal diri dengan sebaik-baiknya. Karena ini prosesi haji ini kan panjang. Betul. Tidak seperti ibadah-ibadah lain yang cukup singkat. Prosesi haji ini Masya Allah dengan perjalanan yang demikian panjang, waktunya juga demikian lumayan panjang, belum lagi juga ini rangkaian-rangkaian kegiatan yang demikian sangat padat dan seterusnya. Maka dibutuhkan bekal secara umum ya, jasadian, fisiknya yang sehat, yang prima, yang itu harus sudah disiapkan. Lalu secara ruhian, secara ruhani juga memang harus benar-benar
ditata mentalnya, kekuatan mental, komitmen dan secara psikologis kita memang benar-benar sudah harus menyiapkan diri dari awal sampai nanti akhir. Dan yang tidak kalah pentingnya juga persiapan secara madian, secara fisik atau secara finansial. Itu juga harus disiapkan. Nah, dalam konteks ini Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah menyatakan watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi setelah ada perintah kewajiban haji dan orang-orang yang telah menetapkan diri untuk meniatkan diri melaksanakan manasik haji, maka perintah Allah pada ayat yang sama itu dikatakan watazawwadu, berbekallah kamu wahai para hujjaj dengan segala apa yang kamu bisa miliki, pembekalan itu. Tetapi kemudian ditutup dalam firman Allah, fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Apa maksud di sini? Itu bagaimana kekuatan mental, komitmen kita untuk menjaga seluruh rukun kewajiban dan hikmah-hikmah haji yang kemudian kita orientasikan sebagai panggilan ibadah dan penyerahan diri kita kepada Allah. Itulah saya kira makna daripada bekal ketakwaan itu. Betul, menarik sekali, Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan itu, kayak segala sesuatunya itu sudah harus dipersiapkan, baik lahir, batin, finansial. Dan ketika melaksanakan ibadah haji itu kayak kita udah harus memasrahkan semuanya bahwa saya beribadah hanya untuk Allah gitu ya Pak. Betul. Masya Allah, kira-kira itu ya. Nah, pada saat kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci nih Pak, kira-kira selama di tanah suci itu amalan atau sikap apa sih yang paling krusial yang harus kita jaga di sana? Karena walaupun saya belum berhaji ya Pak, kadang banyak mendengar gitu cerita-cerita dari orang tua kita, tetangga-tetangga kita bahwa ketika berhaji itu akan mendapatkan balasan apa yang telah kita laksanakan selama kita tinggal umpamanya di tanah air gitu ya Pak. Di sana nanti akan mendapatkan kayak balasannya, betul nggak sih kayak gitu? Apa sih yang harus kita jaga di sana gitu? Ya, saya kira ya tidak selalu begitu. Itu sifatnya kan kasuistik. Kadang-kadang memang Allah pertunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dan tidak juga semua orang yang berhaji mengalami pengalaman yang sama atau mendapatkan balasan ya sesuai apa yang diamalkan. Meskipun itu juga terkadang bisa juga dialami oleh beberapa orang sebagai kasih sayang Allah atau semacam pengingat Allah kepada yang bersangkutan untuk kemudian setelah haji memperbaiki dirinya dengan yang lebih baik. Tentu kalau tadi kan proses-proses di awal katakanlah boleh disebut sebagai pra keberangkatan dari tanah air ke tanah suci ya. Nah, tentu di tanah suci yang kurang lebih sekitar 40-an hari ya secara umum pelaksanaan ibadah haji ini pasti akan kita alami banyak godaan, banyak tantangan dan dinamikanya yang luar biasa. Dan itulah karenanya kita itu diminta untuk menjaga konsistensi niat kemabruran kita itu. Karena bayangkan haji itu di sana berjuta manusia. Betul. Lalu datang dari berbagai negara, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, ras kulit dan macam-macam. Itu muktamar internasional terbesar secara kolosal yang hanya dimiliki dalam Islam menurut saya. Benda ada itu sebuah event dalam satu tempat, satu waktu, kemudian dengan ritme dan gerakan yang hampir semuanya sama dilakukan secara kolosal bersama-sama yang diikuti oleh jutaan manusia. Itu subhanallah, memang hanya orang-orang yang mungkin mengalami secara langsung yang mungkin dapat kita kalau menceritakan lisan mungkin tidak bisa terpenuhi sepenuhnya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan bagaimana, saya kira setidaknya ini pentingnya ya semua jemaah haji untuk membekali diri dengan ilmu dulu, ilmu manasik haji. Itulah karenanya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh itu banyak memberikan
manasik haji sebelum pelaksanaan, baik mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsinya. Ada berapa kali lah itu, supaya apa? Diawali dulu dengan dasar ilmu ini. Karena insya Allah dengan ilmu yang kita pahami dengan baik, ini manasik haji akan terpandu dengan sebaik-baiknya. Saya kira kalau kita terbekali bagaimana prosesi haji, mulai dari syarat, rukun, kewajibannya, dan juga prakteknya. Karena haji ini bukan hanya sekedar ibadah yang kaitannya dengan lafziyah, ucapan-ucapan saja, tapi banyak justru yang memang merupakan praktek secara langsung. Baik itu sa'i, Safa Marwah, tawaf di Ka'bah, apalagi lempar jamarat, termasuk nanti rukun haji yang paling utamanya wukuf dan seterusnya. Nah, ini semua adalah bagian daripada rukun dan kewajiban haji yang harus dipelajari dengan baik dan di sana dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun dalam konteks tertentu yang paling penting inti itu Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah yang sama tadi, Allah nyatakan famang farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kita sudah meniatkan diri dan sedang dalam pelaksanaan haji, maka fala rafata, tidak boleh ada rafat. Rafat itu sebagian tafsir maknai adalah hubungan suami istri ya saat kemudian berihram. Wala fusuqa, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Wala jidal, tidak boleh beradu mulut aja tidak boleh, apalagi adu fisik ya. Iya, betul. Nah, ini semuanya dalam konteks menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan umat manusia dalam prosesi manasik haji. Iya sekali. Nah, udah banyak sekali nih yang disampaikan oleh Pak Kiai tentang kiat-kiat menjadi haji mabrur. Mungkin ini pertanyaan pamungkas ya Pak. Iya. Kira-kira apa ini pesan kunci ya bagi para calon jamaah haji agar mereka bisa meraih haji mabrur? Wah, ini pertanyaan paling berat di akhir itu. Saya kira gini ya, pesan kunci dalam meraih haji mabrur adalah bagaimana komitmen kita merawat niat dengan setulus-tulusnya, kemudian melakukan ibadah itu sebaik dan sebenar-benarnya, dan kita maknai ibadah haji kita itu sebagai proses melakukan selain ibadah dan pengembangan diri kepada Allah juga perbaikan diri kita. Saya ingin menutup ini sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai, saya kalau tidak salah hadis yang memang merujuk dan menjelaskan tentang indikator daripada kemabruran haji seseorang. Ini tolong boleh kemudian kita refleksi dalam ibadah haji kita, terutamanya pasca hajinya. Karena kemabruran haji bukan pada saat dilaksanakannya ibadah haji itu semata, tapi itu juga punya dampaknya setelah hajinya. Sebagaimana puasa Ramadan itu. Puasa Ramadan itu sebenarnya dia diklat di Ramadan, tapi bagaimana indikator diterimanya ibadah puasa justru setelah Ramadannya. Ibadah haji juga begitu. Apa kata Rasulullah di antara indikator haji setelah ditanya oleh sahabatnya, ma birrul haji, apa sih haji mabrur itu ya Rasul? Kata Rasulullah ada 3 indikator, dan ini hampir semuanya berkait dengan hubungan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan kita. Yang pertama adalah beliau katakan it'amut ta'am. Haji mabrur itu orang yang gemar memberikan makan kepada yang lain, memberikan kesejahteraan, memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Itu it'amut ta'am, maknanya bisa luas ya. Orang yang nyantunin fakir miskin, orang yang kemudian dekat dengan para du'afa, orang yang mudah menolong atas banyak hajatnya yang lain. Yang kedua, wa ifsya'us salam, yaitu orang yang bisa menebarkan kedamaian. Nah, itu coba bayangkan, menebarkan kedamaian itu bagian indikator dari haji mabrur. Artinya apa? Kita ini harus pantang untuk membuat gangguan, kezaliman dan keonaran pada diri orang lain, apalagi setelah haji. Jadi haji mabrur itu dilihat ini setelah haji, kira-kira dia semakin
humanis, nggak semakin apa namanya tawaduk, nggak semakin dia terjaga nggak dari perilaku-perilaku yang mengganggu kepada yang lain. Dan yang ketiga itu indikatornya kata Rasulullah wa tibul kalam, orang yang menjaga ucapannya dari ucapan yang porno, ucapan yang kasar, ucapan yang menyakiti dan seterusnya. Ucapan ini juga bisa berbentuk pada sesuatu yang sifatnya ini kalau dalam dunia digital kita jari jemari kita ini kalau kemudian habis haji masih sering nebar hoax, masih sering head comment buat apa namanya head speaker pada yang lain dan seterusnya, itu saya kira mungkin mohon maaf belum bisa memaknai akan kemabruran haji. Orang yang mabrur hajinya kata Rasulullah habis haji itu ucapan yang keluar dari mulutnya ada sesuatu yang manfaat, sesuatu yang baik, sesuatu yang sifatnya nasihat, sesuatu yang sifatnya santun. Jadi itu saya kira kata kunci dari kemabruran, bagaimana kita mari mentransformasikan haji dari aspek-aspek syariah menuju maqasid syariahnya, supaya kemudian ibadah kita mampu mentransformasi diri kita menjadi manusia yang salih baik individu maupun sosialnya. Masya Allah, subhanallah. Ternyata setelah saya mendapatkan insight dari Pak Kiai ini berat juga ya, Sobat Jagat NU. Sebenarnya nggak berat sih, cuman butuh komitmen yang sungguh-sungguh, insya Allah. Komitmen itu kadang proses kita iya. itu agak berat ya menjalankan, tapi mudah-mudahan gitu bila kita terpanggil menjadi jamaah haji atau mungkin bagi seluruh umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji nanti akan diberikan niat yang baik, kemudian diberikan kesehatan fisik juga, diberikan kecukupan rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji sehingga bisa mendapatkan predikat haji mabrur. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak Kiai, Pak Ses, karena sama-sama banyak semuanya nih Pak Ses atas wejangannya, atas insight-nya kepada Sobat Jagat NU ya, semoga bermanfaat bagi Sobat Jagat NU dimanapun berada, semoga dan bagi semuanya insya Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk umat, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya, saya mohon maaf sebagai host Pak Ses apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa Sobat Jagat NU untuk tonton terus channel YouTube ya di podcast episode selanjutnya. Saya Aini Farah Tristianti mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kayaknya ada yang salah ya ngomong.